Dulu Orde Baru itu menciptakan kosakata politik praktis yang sampai sekarang itu masih banyak diomongkan atau menjadi buah bibir atau gendingan orang banyak. Ini politik praktis ini agak kacau penalarannya. Nanti akan saya tunjukkan. Dan makna di balik politik praktis itu ada dua. Pertama, ini soal kegiatan yang praktis untuk meraih jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu partisan. Jadi artinya para pihak yang non-partisan begitu, itu lalu bergeser ke dunia partai politik, berpihak atau berafiliasi pada partai tertentu. Lalu disebut sebagai politik praktis. Dan dulu sampai sekarang itu politik praktis itu punya kesan negatif. Jadi biasanya politisi itu dianggap sebagai bandit. Lalu kegiatan politik praktis itu identik dengan sesuatu yang kotor lah. Sikut-sikutan, terus kemudian juga ada permainan gaib juga ya, segala macam lah. Pokoknya cara-cara yang digunakan untuk meraih kekuasaan. Bahkan banyak orang bahwa politik itu menghalalkan segala cara mengikuti, katanya ya, mengikuti ajaran Machiavelli ya. Padahal Machiavelli tidak mengajarkan seperti itu. Nanti lain kali akan saya bahas soal Machiavelli. Jadi kepala desa, ASN, dosen, kampus itu dilarang menjalankan politik praktis. Ya, kampus ini harus steril, harus netral. Demikian juga dengan PNS yang terkena pasal harus mendudukkan diri netral secara politik. Artinya tidak menjalankan politik praktis itu. Tapi ini kacaunya di sini loh. Ya, setiap orang itu kan berpolitik. Politik itu melekat pada setiap orang. Orang mau meraih jabatan di kampus itu kan juga berpolitik. Entah melalui lobby atau melalui pemilihan itu kan juga berpolitik. Dan sekian tahun yang lalu Profesor Ikhlasul Amal pernah jadi rektor UGM. Pernah berujar bahwa ya semua politik itu praktis. Jadi artinya kan ini soal strategi, soal taktik, entah itu untuk meraih kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan dan sebagainya, itu kan namanya praktis. Nah, artinya kalau ini politik praktis berarti politik teoritis. Orang hanya boleh menjalankan politik teoritis. Ya padahal semua orang pasti menjalankan politik praktis. Dan itu hal yang biasa sebenarnya. Baik itu partisan atau tadi meraih kekuasaan, ya kekuasaan kan harus direbut. Di zaman sekarang ya politik itu harus lebih terbuka begitu, kekuasaan harus direbut, bukan sesuatu yang itu tabu begitu ya. Nah kalau tabu, politik tabu itu artinya ya biar politik itu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi orang biasa itu dilarang berpolitik. Bagi kami di kampus ya dosen mau politik praktis silakan, mau partisan ke partai-partai tertentu ya silakan, menjadi pengurus partai politik ya silakan, mau kampanye juga silakan begitu. Nah saya sendiri setiap pemilihan umum juga terlibat. Ya saya mendukung banyak teman-teman, entah itu yang mau maju bupati, maju kepala desa, kemudian maju di legislatif, baik itu di Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, baik Republik Indonesia maupun daerah. Ya, saya lakukan, mempengaruhi berbagai jaringan, bisa secara terbuka melalui media sosial atau melalui strategi sebar garam, istilah teman saya Ari Sujito. Dan itu hal yang biasa bagi saya. Karena kami berpikir ya itu bagian dari kerja politik. Kalau kerja civil society itu kan ya sudah banyak.
kerja yang disebut netral steril itu ya begitu itu aja. Jadi kita butuh berkoalisi, berkolaborasi dengan politisi. Jadi pengetahuan ini memang harus dihubungkan ke dunia politik. Kita butuh jangkar politik atau political anchors ya, terutama ya baik di eksekutif maupun legislatif. Kita berharap misalnya ada teman-teman yang satu visi, misalnya punya visi yang sama untuk memperjuangkan desa, ya kita dukung. Kita mempengaruhi banyak orang, memobilisasi orang untuk mendukung itu. Harapan kita ya nanti setelah duduk di Senayan itu menjadi jangkar politik. Itu ya pengalaman kami pada tahun 2009 itu dengan Budiman Sujatmiko. Beliau menjadi anggota DPR, setelah itu menjadi jangkar politik bagi kami yang sudah lama lah menggerakkan aktivisme atau gerakan sosial desa itu. Jadi kalau ini gerakan sosial hanya berputar-putar di sini, tidak masuk ke ranah politik melalui kerja politik, ya percuma. Ya, jadi itu politik praktis betul. Jadi artinya itu sesuatu yang biasa gitu ya. Dan itu ya untuk kepentingan perjuangan. Jadi artinya entah itu merebut kekuasaan atau mendukung orang yang mau berkuasa dan sebagainya, itu hal yang biasa. Bagi kampus itu juga hal yang biasa. Kalau kampus itu netral steril, ya dunianya hanya di situ. Jadi tidak akan bisa scaling up ya, bisa menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat begitu. Dan nanti ya kerja-kerja kita itu hanya ngurus jabatan fungsional, laporan penelitian dan sebagainya. Jadi kita tidak mengerti dunia luar yang luas. Dengan kata lain, kampus itu punya areal yang luas, tapi dunianya hanya berhenti di situ. Hanya inward looking ya, bukan outward looking gitu. Dan istilah tadi ya, kembali lagi ke istilah politik praktis itu, yaitu tadi istilahnya melarang kampus, melarang dosen. Tujuannya ya antara kampus dengan politik ini dijauhkan. Itu sangat tidak menarik. Bagi saya, ya ilmu yang akan kita pelihara itu tidak akan amalia. Kalau kita terlalu steril atau terlalu netral ya, kita tidak punya kepekaan terhadap rakyat, terhadap aspirasi rakyat, terhadap kehendak politik. Padahal kalau kita mau membuat kebijakan, membuat regulasi, kan harus memperhatikan itu ya, aspirasi rakyat. Kemudian yang kedua ya gagasan para ilmuwan, kemudian kehendak politik para politisi atau para pihak yang memegang ini ya, institusi pemegang kedaulatan rakyat. Jadi ini sudah yang biasa dan saya sudah lama melakukan itu, sehingga saya menertawakan kalau ada istilah politik praktis ya. Jadi meskipun dilarang ya saya tetap menjalankan, dan saya juga mendorong teman-teman silakan ya. Kalau mau gabung ke partai apapun ya silakan aja. Dan kita ini juga terbuka kalau misalnya ada politisi dari manapun gitu ya. Ya kita bisa berdialektika di kampus, karena kampus itu juga akan punya peran untuk pencerahan terhadap negara dan juga pembelaan terhadap rakyat ya. Jadi artinya kampus itu tidak hanya bela negara tapi juga bela rakyat.